ini kita lupa apa yang kita pelajari itu harus disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan kepada orang lain. Contoh misalnya, Nur Hayati misalnya. Nur Hayati ini adalah seorang ibu rumah tangga. Nur Hayati seorang ibu rumah tangga yang cekatan, dia mengerjakan pekerjaan di rumahnya itu cekatan dan segala macam. Tapi ternyata orang-orang menganggap bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itulah pekerjaan sepele. Ngapain sih orang cuma ibu rumah tangga? Udah. Tapi tiba-tiba ternyata Nur Hayati itu setelah selesai pandemi ada panggilan kerja. Nah, panggilan kerja ketemu sama human resource di wawancara kerja. Gitu. Boleh dimitumin. Oke, di wawancara kerja. Lalu, apa yang terjadi? Orang berpikir bahwa, oh, ibu kan selama ini kegiatannya adalah ibu rumah tangga, mengatur aja kegiatan di dalam rumah tangga. Lalu, apa yang kehebatan ibu yang bisa ditawarkan kepada kantor? Kalau dia paham bagaimana teknik wawancara kerja, memasarkan kemampuan diri, teknik presentasi, ya, public speaking, dan yang ketiga adalah teknik bekerja, yang terakhir adalah teknik bekerja dalam tim. Nih kita sambungin. Halo, Pak, ini teknik wawancara kerja. Hai, nama saya Nur Hayati. Seperti Bapak lihat di CV saya adalah seorang ibu rumah tangga. Mungkin Bapak heran. No, presentasi nih. Mungkin Bapak heran, kok ada ibu rumah tangga mau kerja di perkantoran misalnya gitu. Mungkin Bapak heran, kenapa saya melamar di sini? Dan Bapak mungkin meragukan kemampuan saya. Coba kita analisa apa saja yang bisa kita sambungkan dengan kegiatan perkantoran. Saat saya mengatur kehidupan keluarga saya di pagi hari, saya sudah harus bisa multitasking, menyiapkan makan, menyiapkan pakaian, memandikan anak, ya kan, mengantar sekolah. Coba Bapak bandingkan dengan kinerja seorang kantoran yang sebenarnya seharusnya multitasking juga. Saya juga punya KPI, Pak, Key Performance Indicator. Jangan salah, emak-emak juga punya KPI gitu. Ya, KPI-nya apa? Anak saya tidak boleh kelaparan, ya. Suami saya nggak boleh kelaparan pagi-pagi, makanan sudah harus siap. Itu KPI-nya. Baju anak saya juga tidak boleh telat, tidak boleh kusam, dan lain-lain. Coba bisa Bapak bayangkan dalam waktu yang singkat, saya harus mengerjakan sesuatu secara mind management, termasuk juga physical management. Fisik saya bergerak. Ya, fisik saya bergerak. Pertama. Yang kedua, otak saya berpikir gimana caranya supaya jam 7 tepat semua udah siap. Gimana? Jangan pernah meremehkan kehebatan Anda, walaupun Anda berpikir saya kan cuma ibu rumah tangga. Hello, emak-emak itu yang bikin rese kalau naik metik. Beli sen kanan, belok kiri. Nah, itu doang. Tapi kalau emak-emak udah kerja di rumah, kalian harus appreciate, kasih jempol. Kenapa? Tanpa mereka, kita tuh bakalan, "Mak, baju gue mana? Mak." Ya kan? Coba kamu, kalau nyari barang, jangan cari di Google di rumah. Cari di emak-emak. Ya pasti ketemu, ya kan? Jadi intinya kita kalau tahu kehebatan kita, jangan sampai kita menganggap bahwa saya sih cuman begini ya. Si Firman Angga misalnya. Si Firman ini, Pak, saya itu cuman pintar bikin perabotan rumah tangga. Loh. Kayak gitu aja pakai kata cuman. Saya belum tentu bisa seperti si Firman. Ya kan? Yang jadi masalah, Firman itu tidak bisa menjelaskan selugas saya. Nah, persaingannya berarti ada di cara menjelaskannya saya, kan? Bukan kehebatannya Firman. Kehebatannya dia tetap ada, cuman cara menjelaskannya berbeda dengan saya, sampai orang lebih mendengarkan saya. Ya kan? Padahal si Firman kalau dia mau ngejelasin, begini Pak, prosesnya cara saya membuat perabotan rumah tangga. Jadi dari bahan-bahan yang sudah ada, saya bikin begini. Menurut eh, teman-teman, sebenarnya gitu kan? Kita tidak kekurangan orang pintar di Indonesia, tapi kekurangan narator, orang yang menceritakan. Gitu. Contoh nih si Risma.
Risma ini ternyata pandai makeup, misalnya. Pandai makeup, tapi dia lupa menceritakan kepada orang lain pengalaman dia saat dia mau bikin sesuatu yang berhubungan dengan makeup. Jadi orang cuma tahu, Risma pintar tahu bikin makeup. Oh ya udah, coba gue pengen lihat hasilnya. Orang cuma akan melihat hasilnya, prosesnya nggak kalian ceritakan. Coba kalau kalian ceritakan prosesnya. Hey guys, gue mau ceritain nih gimana cara bikin alis dalam waktu 1 menit, tapi nggak mencong-mencong. Nah, kan hal yang simple, tapi lupa kita lakukan. Kadang kita malu. Malu sama siapa? Orang pakai baju, ngapain malu? Ya kan? Ya ngapain malu? Ceritakan dengan baik dan benar gitu. Si Dodi misalnya, Dodi, wah, udah mandi belum nih Dodi nih? Si Dodi Wahyudi. Si Dodi misalnya, Dodi ini pinter potong rambut. Cuman orang hanya akan melihat hasilnya aja dulu, tapi tidak mau ngelihat prosesnya. Kalian harus menceritakan prosesnya. Semua itu butuh teknik. Gitu. Semua itu butuh teknik. Jangan sampai teman-teman rendah diri hanya karena ya kalian itu tidak mampu menyampaikannya. Aduh, saya sih menyayangkan deh. Ya, contoh misalnya Ita Purnamasari ini adalah seorang Ita Purnamasari ini adalah orang yang sangat concern terhadap kesehatan. Misalnya, dia kalau ngelihat orang nggak pakai masker, dia ngomel-ngomel. Gitu. Ita pakai masker nggak, Ita? Ita kalau nggak ngelihat orang pakai masker, ngomel-ngomel. Tapi ketemu dia sama temennya. Ita ngejelasin nih sama temennya namanya Daswiri. Hey Daswiri, aku mau ceritain sama kamu. Aku mau ceritain sama kamu kenapa kita harus memakai masker. Kenapa kita harus terus-terusan menjaga protokol kesehatan di luar. Lagi seru-serunya Ita bercerita sama Daswiri, datanglah Ibu RT. Bu RT namanya Feby Lensi. Wah, Bu RT ini datang, dia dengerin ceritanya Ita. Terus, wah Bu Ita, ini bagus juga Bu. Coba Bu, saya bawa mikrofon ke sini, Ibu ngomong langsung di depan mikrofon supaya penduduk sekampung denger. Tiba-tiba Ita langsung pingsan. Jangan Bu, gitu misalnya. Jangan Bu, saya malu kalau kayak gitu. Loh tadi Ibu bercerita sama temennya berapi-api. Kan bagus Bu ini, tapi kan Bu saya nggak mampu Bu kalau berbicara depan umum. Nah, kita tidak pernah mau menganalisa kemampuan kita kalau di hadapan orang lain tuh kayak apa. Kita tuh rata-rata jago kandang. Nah, jangan sampai ini terjadi ke depannya. Gitu. Seusai pandemi, Ya, suaranya Pak, mohon Pak. Halo, suaranya Pak. ya Kiki Amalia yang tadinya seorang admin handal, ya kan, bersaing kembali dengan ribuan orang saat pandemi usai bekerja di perusahaan. Si Marinda Dwi tadinya sekretaris profesional harus bersaing kembali sama ribuan orang. Nah, kalau ini sudah terjadi, orang pasti akan nanya, ente selama pengangguran pandemi kemarin ngapain aja? Ngejar insentif doang, Pak. Hello, ya. Belajar dong, aplikasikan apa yang dipelajari. Bagaimana caranya? Nih, saya kasih tips gampang. Si Andika Pahlevi. Wah, Andika nih kamera depannya udah bersih nih, udah jernih ya kan. Silakan di mute, Min. Kalau kamera depan sudah oke, gitu. Kalau kamera depan sudah oke, kenapa sih kita nggak mau mendokumentasikan kegiatannya kita? Ayo dong dokumentasikan apapun yang kita coba terapkan dalam hidup. Contoh misalnya, hai teman-teman saya mau ngajarin tentang protokol kesehatan. Boleh yang kayak gitu. Ya enggak? Yang kayak gitu udah maksudnya jangan sampai luput. Hal yang paling receh bisa nggak Pak? Bisa. Contoh si Cristiano Leonardo. Wah, jambulnya udah keren begitu tuh Cristiano Leonardo.
Ya kan? Si Christian, oh teman-teman, saya mau ngajarin cara bikin jambul yang bisa bertahan 2 hari. Ya kan? Boleh ceritain. Minimal itu jadi satu informasi buat teman-teman. Ya Kak, si Kartini bilang, guys, gua mau ngajarin nih gimana caranya supaya pakai jilbab langsung gak menyon-menyon. Apa saja ceritakan kepada teman kita, kepada orang terdekat kita, kepada lingkungan sosial media kita, bahwa menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya kompeten dalam menjelaskan gitu ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah cukup ya buat menggarisbawahi apa yang Anda dapat dari webinar ini. Bahwa teori apapun yang Anda dapat, kalau tidak ada implementasinya alias penerapannya, nggak akan bisa dilaksanakan atau bisa hasilnya baik. Jadi PR dari saya satu, selesai dari webinar, nah, jangan dulu selesai dari webinar deh, ayo sekarang siap-siap tangannya buat nge-screenshot. Coba screenshot dulu nih, saya lagi ngomong, ada muka Anda gitu kan, screenshot dulu. Nanti dari situ Anda bisa publikasikan di sosial medianya Anda. Gitu. Dipublikasikan di sosial medianya Anda, bahwa Anda telah mengikuti, tolong di-tag kerja, arsike, sekolahmu, silahkan. Dengan kayak gitu, Anda punya bahan buat cerita bahwa selama masa pandemi, apa yang Anda lakukan. Satu. Yang kedua nih, nanti pulang dari webinar, pakai lagi kamera depannya, bukan buat joget TikTok, ya. Tapi pakai lagi kamera depannya buat merekam kegiatan Anda. Apapun itu, boleh deh nge-review tentang webinar ini. Silakan deh review webinar ini, ngapain aja selama webinar, apa yang kalian dapat dari ilmunya, lalu kalian ceritakan di depan kamera itu 1 menit aja, gitu ya. Setelah 1 menit kalian gabungkan dengan screenshot yang tadi. Halo guys, jadi hari ini gue tuh dapat webinar. Jadi alhamdulillah gue dapet dari prakerja tuh gratis. Wah, ceritain deh kayak gitu. Bikin 1 menit. Nanti kalau udah bagus, tonton ulang. Kalau udah bagus, baru diposting di sosial media Anda. Coba bayangkan betapa kagetnya temennya si Firman, yang biasanya Firman Rahmatullah ini kalau bikin status tuh galau-galau, ya. Ternyata statusnya jadi keren-keren, jadi banyak review misalnya gitu. Tadinya statusnya mencintaimu apa adanya adalah jalan hidupku. Udah bosen, ganti statusnya jadi yang keren-keren. Nah, ya nggak Haraswati? Udah keren jilbabnya digoyang-goyang mulu nih Haraswati nih. Oke, jadi teman-teman, kita harap apa yang kalian pelajari secara teori bisa diaplikasikan kehidupan nyata. Caranya belajar pakai video sendiri. Review aja. Bikin review sendiri. Nggak susah. Tidak susah. Ya, hanya perlu kemauan, ya, kemampuan kalian menonton, ketawain diri sendiri. Aduh, ternyata masih jelek, masih terbata-bata, ulang lagi. Ya kan? Gitu. Jangan minder diri. Oke? Teman-teman, saya rasa cukup. Kalian sudah paham apa sih, bagaimana sih cara menyambungkannya. Ya, Lina ya. Sudah paham ya, Lina? Oke. Jadi, teman-teman, monggo aktifkan nanti kamera depan, silakan rekam kegiatan Anda, lalu tonton, kalau sudah bagus silakan diposting. Oke? Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau meluangkan waktu dari segi aktif, dari sisi akting nih, ya kan? Syuting prakerja, syuting mencari insentif. Oke. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai maskernya di hidung dan di mulut, jangan di jidat, apalagi di mata, nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu dan salam progres. Silakan admin.